Polresta Malang Kota melalui jajaran Polsek Blimbing berhasil menggagalkan peredaran 55.260 butir narkoba berjenis pil double L. Seorang pengguna berinisial DA awalnya diamankan polisi, dan dari DA ini diamankan pula seorang lainnya berusia 23 tahun, warga Arjosari berinisial FAV. Saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Malang Kota pada Jumat 15 Juli, Kapolsek Blimbing, Komisaris Polisi Yanuar Rizal Ardianto, mengisahkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa obat-obatan terlarang yang dikenal dengan istilah pil koplo, disita dari rumah FAV yang merupakan seorang residivis pelaku kejahatan yang sudah berulang kali masuk penjara terkait kasus serupa penyalahgunaan narkoba. Pil koplo yang diduga akan diedarkan di kawasan Malang Raya dikemas dalam 55 botol plastik dengan nilai sebesar 110 juta rupiah. Pada saat itu terjadi transaksi jual beli pil koplo ini, atau biasa kita sebut pil koplo, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penangkapan tersangka. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Mei di wilayah Arjosari, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan pil double L atau pil koplo sebanyak 55.260 butir. Atas perbuatannya ini, FAV dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman kurungan penjara 10 tahun hingga 15 tahun, serta denda sebesar 1 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. MY, warga desa Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diamankan petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon pada Kamis sore 14 Juli 2022. MY ditangkap terkait kasus pengedaran ribuan obat keras terbatas selama 2 bulan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 3.136 butir obat keras terbatas yang terdiri dari 2.000 butir dextro, 1.000 butir trihex, dan 136 butir tramadol. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa handphone dan uang tunai senilai Rp14.000. Pelaku yang merupakan pengedar obat daftar G ini membeli dari Rio, seorang bandar obat yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun modus operandi yang digunakan pelaku yakni melakukan jual beli langsung dengan konsumen. Pelaku mengaku uang dari hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena ia masih menganggur. Dari tersangka ini kami memperoleh barang bukti obat keras terbatas sejumlah 3.136 butir yang terdiri dari 2.000 dextromethorphan ini yang warna kuning, kemudian 136 butir tramadol dan 1.000 butir trihexyphenidyl. Dari hasil pemeriksaan tersangka tersebut membeli dextro ini per 1.000 butir 550.000, kemudian dijual 700.000, jadi ada selisih harga atau keuntungan 150.000. Kemudian trihex itu dibeli seharga 120.000, dijual 150.000 per 100 butir, jadi ada keuntungan Rp30.000. Kemudian dari tramadol dibeli seharga 450.000, kemudian dijual 500.000 per 100 butir. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan.
Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri kembali memeriksa mantan Presiden Lembaga Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang ke-6 kalinya hari ini Jumat 15 Juli. Bareskrim Polri menyatakan bahwa pihaknya telah menaikkan kasus dugaan penyelewengan atas dana donasi di Yayasan Aksi Cepat Tanggap ke tahap penyidikan. Tiba di kawasan Bareskrim Polri pada pukul 14.00, mantan Presiden ACT Ahyudin hadir didampingi kuasa hukumnya Teguh Pupun Zulkifli. Mantan Presiden ACT tersebut menyampaikan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini, pihak Bareskrim melakukan pendalaman pemeriksaan mengenai fakta yang berkaitan atas penyaluran dana bantuan dari Boeing kepada ahli waris kecelakaan Lion Air JT610 beberapa waktu silam. Menurutnya, terkait laporan keuangan ACT sejak tahun 2020 lalu, pihaknya telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari pihak BPK. Laporan keuangan ACT udah ada, ya sampai sekarang, dan predikatnya WTP, jadi nggak mungkin kantor akuntan publik, ya audit independen, audit publik gitu kan, memberikan WTP kalau ada indikasi penyelewengan seperti itu. Sebelumnya pihak Bareskrim Polri mengungkapkan setidaknya masih ada 3 hal yang didalami terkait dugaan kasus penyelewengan donasi aksi cepat tanggap. Pihaknya menyebut untuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi akan terus bertambah dan akan didalami. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Rijal Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai tata cara penebusan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Di mana melalui aturan tersebut terdapat 9 komoditas pertanian yang berhak mendapat pupuk bersubsidi dari pemerintah, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud saat konferensi pers di Jakarta Jumat 15 Juli mengatakan bahwa pupuk yang akan diberikan subsidi ada 2 macam, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Komoditas yang tadinya lebih dari 70 jenis komoditas, saat ini dibatasi hanya untuk 9 komoditas utama. Yang pertama, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian tebu, kopi, dan kakao. 9 komoditas ini diharapkan akan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menjelaskan bahwa pupuk subsidi ini akan diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar per musim, serta harus tergabung di dalam kelompok tani dan tidak boleh secara personal. Ali juga memaparkan bahwa situasi kini tengah terjadi pembatasan ekspor bahan baku pupuk dari negara produsen yang mengakibatkan harga pupuk global dunia ikut melonjak. Selain itu, kenaikan harga energi ini, baik minyak maupun gas, turut berdampak kepada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan baku pupuk mengalami kenaikan, sehingga juga tentu menggeret naiknya harga pupuk dunia, Bapak Ibu semua. Ali menambahkan apabila melihat laporan dari Bank Dunia, kenaikan harga pupuk telah menyentuh angka 30% di tahun 2022, serta juga perubahan iklim dan cuaca ekstrim ikut serta berkontribusi pada kenaikan harga pangan global. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara mewartakan. Penting untuk